A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis salat zuhur yang Allah muliakan dunia dan akhirat. Walhamdulillah, Allah izinkan kita bisa berkumpul kembali di waktu yang mulia ini selepas sholat zuhur, manakala kita memiliki waktu kosong untuk bisa memanfaatkannya, menimba ilmu yang berharap kita dengannya. Allah mudahkan kita untuk husnul khatimah nantinya insyaallah. Jamaah yang Allah muliakan, kita pernah membahas beberapa sebab terkabulnya doa, dan memang begitu banyak sebab-sebab tersebut yang kadang terlepas dari kita, padahal Allah betul-betul memberikan kemudahan bagi kita. Al-Allamah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya menjelaskan bahwa terkadang manusia tak merasa kemudahan yang dia miliki karena kemuliaan yang pernah dia lakukan walau tanpa terasa. Seperti kesulitan yang dia rasa, ma'asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Terkadang kesulitan pun yang kalian rasakan, kata Allah, gara-gara kemaksiatan pun yang kadang tak tahu sengaja. Wallahu a'lam. Pada kali ini ada sebuah bab, yakni tidak memperbanyak doa di kala senang dan lapang. Ternyata ayat surat Al-Baqarah ayat 152 atau qit'ah minal ayah, fadhkuruni adzkurkum. Potongan ayat pendek ini menjadi sabab syarah buku yang tebal. Dikatakan fadhkuruni adzkurkum. Kalimatnya fa bukan wa. Artinya cepatnya orang mengingat diriku, kata Allah, maka aku pun secepat itu mengingatnya. Makanya enggak ada lagi wasal lain kecuali kalimat fadhkuruni adzkurkum. Maka kau ingat aku ingat kamu. Wa ana inda dhanni abdi. Dan aku ini menurut prasangka hambaku, kata Allah. Sehingga manakala manusia mengenal Allah dengan benar, apapun yang dia rasa, dia akan berhusnuzon. Kesulitan pun menjadi pintu sabar, kesenangan pun menjadi pintu syukur. Karena hidup ini bukan masalah kaya atau miskin, tapi sabar atau syukur. Bagaimana menjadi hamba yang bisa bersabar dari sekian banyak ujian, pun bagaimana bisa menjadi hamba yang bersyukur dari sebanyak kenikmatan ujian yang dia rasa. Fadhkuruni adzkurkum. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad At-Tabrani dalam Mujma'ul Kabir. Beliau bersabda, ya ghulam, pada anak kecil. Sehingga anak kecil pun beliau ingatkan, apalagi yang sudah dewasa. Ya ghulam, ghulam ini anak berusia 9 tahunan lah. Ya, saya pernah sampaikan dalam bahasa Arab itu ada jenjang-jenjang atau fase-fase usia anak. Bayi dari mulai segumpal darah, mudghah, kemudian alaqah, kemudian ditiupkan ruh, lahir menjadi seorang bayi yang namanya sobi. Kemudian sobi ini menjadi fata, menjadi anak yang menjadi ghulam, ghulam menjadi fata, dan seterusnya. Kalimat ya ghulam, wahai anak kecil, ihfazillah
azza wa jalla yahfazuk. Wahai anak kecil, ihfazillah, jagalah Allah. Ini tidak semua anak kecil bisa menjaga Allah, tentu lebih mengena ke orang tuanya. Bagaimana menjaga anak ini sejak dalam kandungan hingga lahir terjaga akan azab Allah. Karena ada hadis yang menguatkan yang mengatakan kullu lahmin nabata min suhtin an-naru ahaqqu bih. Setiap daging yang tumbuh dibesarkan di badan seorang anak Adam, kalau asalnya adalah haram, maka dagingnya itu berhak neraka untuk mengkonsumsinya. Ya, ini arahan buat kita orang tua untuk menjaga rezeki kepada anak-anak kita. Ya gulam, ihfazillah azza wa jalla yahfazuk. Wahai anak kecil, kau jaga Allah, yahfazuk. Sifatnya continuous tense, Allah selalu menjagamu. Sehingga orang yang ingin dijaga sama Allah bukan sekedar mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tapi perbuatannya mubazir, waktu dibuang-buang, mengoleksi barang yang banyak nggak ada kegunaannya. Bahkan kalau perlu cara berwudunya pun mubazir, air dibuang-buang. Sementara dia tahu sekali konsumsinya nggak terlalu seperti itu. Maka DKI mengatakan ya ini salah satu bentuk keimanan ketika kita memanfaatkan air secukupnya. Ini mungkin hal yang remeh yang kita anggap biasa, tapi demi Allah menjadi sebuah sabab. Karena dalam Islam ini faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa ya'mal misqala dzarratin sharran yarah. Wahai anak kecil, ihfazillah yahfazuk. Ihfazillah tajidhu tujahak. Kalaupun kau jaga Allah, Allah jaga kamu. Terus kau tambah penjagaan Allah akan dirimu, tajidhu amamak. Kau akan menemukan Allah di hadapanmu. Bukan wujud Allahnya, yakni setiap kemudahan yang datang dari Allah. Bukankah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa inna Allah ta'ala la yunalu ma indahu illa bi ta'ah. Ajmilu fit talab. Seluruh kebaikan yang ada di sisi Allah, Malikul Mulk, tu'til mulka man tasha wa tu'izzu man tasha biyadikal khair. Ini di tangan Allah semua kebaikan. Jadi kalau kalimatnya ihfazillah tajidhu amamak, kau jaga Allah, kau temukan Allah di hadapanmu, maksudnya kemudahan. Mayatakillah yaj'al lahu makhrajan. Kayak orang yang bertakwa kepada Allah, Allah selalu beri solusi dalam hidupnya. Karena Allah ciptakan semua berpasang-pasangan. Tidak ada yang namanya susah seterusnya, tidak ada. Sama seperti senang seterusnya pun tidak ada. Pun tidak ada yang namanya hidup selamanya, pasti ada kematian. Ini menandakan Allah menciptakan semua berpasang-pasangan. Cuma mungkin proses datang pasangan ini yang terkadang orang nggak sabar. Sulit, pengen buru-buru, senang pengen terus, nggak pernah sulit lagi. Ini yang suka jadi masalah. Tajidhu amamak. Kau akan temukan Allah di hadapanmu. Ta'arruf ila Allah azza wa jalla fil raha ya'rifka fi syiddah. Ini bab yang kita bahas. Rasul mengatakan ta'arruf ilallah, yakni engkau betul-betul mengenali Allah. Ta'arruf ilallah. Jadi yang namanya manusia ini tidak boleh ada kata selesai untuk selalu memahami kalimat la ilaha illallah. Pernah pun disampaikan sedikit mengulang bahwa jangankan kita, lawang level Nabi Musa saja, ketika dia berkata kepada Allah, ya Rabbi alimni syai'an adzkuruka wa aduka bih. Ya Allah, ya Rabbku yang menciptakan aku dengan proses, alimni, ajarkan aku sesuatu yang aku bisa dengan sesuatu tersebut mengingatmu dan meminta dengannya. Apa kata Allah? Ya Musa, qul la ilaha illallah. Teruslah Musa pahami la ilaha illallah, karena ini awal sebuah kemuliaan. Karena kalau kamu sudah tidak kenal la ilaha illallah, jangan kaget, Allah tidak akan pernah bersama orang yang berbuat syirik. Allah tidak akan pernah bersama orang yang berbuat syirik. Maka kenali la ilaha illallah. Sama seperti ta'aruf ilallah, kenali Allah. Karena mungkin kamu sudah mengaku hamba Allah, cuma standarisasi kehambaan kamu dipertanyakan. Kamu minta sama Allah, kamu minta juga sama yang lain, atau mengkonsumsi syirik-syirik kecil yang dirutinkan, baik riya maupun khofi. Merasa kalau dengan tanpa diri kita ini nggak ada selesainya urusan. Merasa kita ini betul-betul menjadi penyebab utama orang jadi baik atau orang jadi buruk. Khofi. Kalau nggak ada saya sih berantakan di sini satu. Laula fulan kata lagi fulan. Kalau nggak ada dia mati semua. Untung dia yang datang. Ini
ini kita anggap lumrah. Makanya kita nggak kenal Allah. Tapi kalau kita kenal Allah, kita selalu mengedepankan kalimat Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya Allah, mudah-mudahan memang melalui saya kebaikan buat banyak hak orang ini. Ya Allah, Alhamdulillah kamu datang. Alhamdulillah kalau tidak ada dia mungkin Allah buat cerita yang lain dalam hidup ini. Guna kalimat Alhamdulillah. Seperti Nabi mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, kata Rasulullah SAW, "Atuhibbuni an tajtahidu fid du'a?" Maukah kalian kuajarkan kepada kalian bukti sebuah kesungguhan dalam doa? Sahabat mana yang enggak mau? Mereka mengatakan, "Bala ya Rasulullah." Mau ya Rasulullah. Apa beliau mengatakan? "A'inni ala syukrika wa dzikrika wa husni ibadatik." Sering-sering berkata di luar sholatmu, pada dalam sholat kan ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu perkataan Rasul kepada Muaz. Jangan kau tinggalkan dalam sholatmu perkataan itu. A'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tapi di luar sholat Nabi ajarkan a'inni ala syukrika. Ya Allah, ajarkan aku bersyukur. Seperti Allah ajarkan orang yang berusia 40 tahun. Falamma balagha ashuddah wa balagha 40 sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, ajarkan aku bersyukur ya Allah. Kita minta sama Allah diajarkan bersyukur. Karena kebanyakan manusia ini ketika sulit dekat sama Allah, ketika senang lupa sama Allah. Itu manusiawinya orang. Ta'aruf ilallah azza wa jalla fir raha ya'rifka fi syiddah. Sehingga kalau kamu dekatkan diri kamu kepada Allah karena kamu kenal Allah, ketika kamu bahagia, maka ketika sulit pun tanpa diminta Allah dekat denganmu. Ya, jadi kayak jaminan anfik unfik alik. Berinfaklah di luar zakat, berinfaklah, Allah infakkan kamu. Kamu pengen sehat bukan hanya minum obat, kamu pengen sehat bukan hanya olahraga, banyak silaturahmi. Kaki yang melangkah untuk sebuah kebaikan, kaki kanan diangkat ke atas, diangkat sebuah dosa. Kaki kiri turun ke bawah diberikan satu pahala. Betapa mudahnya ini. Karena nggak semua orang mampu berbuat ini. Teorinya gampang, silaturahmi, jalan kaki atau apa, prakteknya sulit. Dunia ini menghambat kita untuk berbuat baik. Maka ada bab khusus tuh, kata Ibnu Qayyim. Kadang-kadang kebaikan yang didekatkan sulit kita untuk melakukan karena kemaksiatan yang kita lakukan. Ada orang tua kok tidak bisa sering bersilaturahmi. Banyak orang susah datang ke rumah kok kesel mengasih ke orang susah. Punya kemampuan tapi nggak bisa berhaji. Punya kemampuan kok nggak bisa bertendang umroh ke rumah Allah. Padahal dia butuh umroh, dia butuh haji. Kenapa? Karena dia butuh surga. Al-hajju mabrur, laisa lahul jaza ilal jannah. Kan kita hayatkan surga. Sekarang dimudahkan haji. Kamu nggak pengen naik haji, ya, kamu sulit jadi kamu muslim. Sama dengan umroh pun seperti itu. Seperti orang pengen berbuat, mendapatkan sebuah kebaikan pahala, cuma enggak berbuat hal yang baik. Ini karena kemaksiatan. Kata Ibnu Qayyim, kemaksiatan yang kau lakukan. Pengen ngaji kok nggak mood, maksiat, banyak istighfar. Pengen kita bersedekah kok milihnya yang kecil. Tapi kalau untuk yang nggak penting urusan dunia nggak ada hitung-hitungan, ini kemaksiatan. Kenapa kau hidup nggak bisa maksimal berbuat sebuah kebaikan? Rasul mengatakan, ta'arruf ilallah, kenali Allah azza wa jalla firraha, ketika kamu dalam keadaan senang, ya'rifka fi syiddah. Maka ketika kamu sulit, tanpa tergopoh-gopoh kamu minta kepada Allah, Allah akan berikan kemudahan dalam hidupmu. Subhanallah. Dalam sebuah ayat At-Taubah ayat 67, Allah berfirman, Nasullaha fanasiyahum innal munafiqina humul fasiqun. Ya, ini kabar tentang orang munafik ketika Allah katakan Nasullaha fanasiyahum. Mereka telah melupakan Allah, maka Allah lupakan mereka. Ana inda zanni abdi, karena aku ini menurut prasangka hambaku. Begitu pula orang yang berprasangka dzalikum wa dzalikum zannukum alladzi zanantum bi rabbikum ardakum fa asbahtum minal khasirin. Itulah prasangka yang kau sangkakan ke Allah, maka yang kau rasakan kesulitan. Padahal Allah tidak pernah berbuat zalim. Karena kita nggak kenal Allah, ujian yang kita nggak suka kita anggap azab. Mana kita tahu terjebak macet, padahal Allah pengen kamu selamat dari kecelakaan. Mana kita tahu kamu tidak punya kendaraan yang berputar cepat, jalan kaki kamu ladenin, ternyata ikhlas jalanmu ini membuat sehat kamu. Mana kita tahu?
Kita berhusnuzon kepada Allah karena manusia yang bisa berusaha, Allah berkehendak. Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Karena Allah sudah mencipta, Allah pasti mencukupi. Kayak orang munafik, nasullah fanasiyahum. Ketika mereka lupakan Allah, kalimatnya nasullah, yakni mereka telah melupakan Allah. Kalau kalimatnya telah tentu sengaja karena lama prosesnya. Tapi kalau yansa, sifat manusia lupa. An-nasu makanun nisyawal khata. Karena memang fitrah manusia ya tempatnya salah, ya tempatnya lupa. Tapi kalau lupanya seterusnya, ini kesengajaan sudah. Kalau sudah seperti ini, fanasyahumullah, maka Allah akan melupakan mereka. Innal munafiqina humul fasikun. Mereka orang-orang munafik, orang-orang yang sering sekali berbuat kefasikan dalam hidup. Hidupnya enggak seperti yang diinginkan. Ayatul munafiq salasa, idza haddasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Sifat-sifat munafik, yakni kalau dia berjanji dia lupa, diberikan amanah dia khianat, mudah sekali untuk dendam dan lain sebagainya. Surat Fussilat ayat 51 pun menguatkan ayat yang mengatakan wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bijanibihi wa idza massahu syarru fadhu du'ain 'arid. Dan apabila kami berikan nikmat kepada manusia, kata Allah, dia berpaling dan menjauhkan diri dengan sombong. Tetapi apabila dia ditimpa malapetaka, maka dia banyak berdoa. Ya, sifat manusia. Maka sengaja Allah kadang-kadang berikan ujian pada kita buat merasakan berat hidup, supaya ucapan zikir kita lebih berbobot, tajwidnya pas. Kalau lagi senang ngomong Allah ya selayang pandang lah, ya Allah, tapi kalau lagi susah, ya Allah, sampai bagus tajwidnya gitu ya. Kadang-kadang seperti itu. Jadi kita nggak berasa ya. Kadang-kadang kita kalau lagi dapat kesulitan, sambil napas pun kita hembuskan asma Allah, Ya Rahman Ya Rahim, yang nggak pernah kita sebut ketika kita senang. Terbahak-bahak, tertawa bahagia, dia lupa bahwa kesenangan itu sesaat, bukan sesuatu yang lama sekali. Masya Allah, antum sering-sering duduk di majelis ulama di Madinah manakala umrah, lihatlah bagaimana para ulama yang punya dunia di tangan mereka. Itu mereka bangga untuk sholat mayit setelah sholat. Selalu seperti itu, ada sholat mayit kan, as-sholatu ala al-amwat, as-sholatu ala al-atfal, as-sholatu ala al-mayitat, dan seterusnya. Seakan-akan hidup ini bergantian disolatin. Dan banyak orang berdoa pengen mati di Madinah, padahal dia punya dunia. Ya, dunia singkat sekali. Dunia ini singkat sekali, mudah sekali. Manusia kadang terlena dengan kenikmatan dunia. Wallahi, kalau orang yang kenal sama Allah tahu bahwa ini ujian. Kehidupan dunia ini alat bantu untuk mendapat indahnya akhirat. Tadi disampaikan, kamu pengen surga dimudahkan kebaikan, kenapa enggak melakukan? Fastabiqul khairat. Suruh berlomba-lomba untuk sebuah kebaikan. Karena banyak orang yang kadang-kadang diberikan kemudahan untuk berbuat kebaikan, dia sulitkan dirinya untuk meninggalkan kebaikan tersebut. Surat Yunus ayat 12 pun sama ayatnya. Ketika Allah berfirman, wa idza massal insanu dur da'ana li jambihi aw qa'ida aw qa'ima falamma kashafna anhu durran marra ka'allam yad'una ila durrin massahu kadzalika zuyyina lil musyrifina ma kanu ya'malun. Hampir mirip sifat manusia. Apabila manusia ditimpa bahaya, dia berdoa kepada kami, kata Allah, da'ana. Mereka berdoa kepada kami, baik dalam keadaan qa'idan li jambihi, berbaring dia ingat Allah. Ketika sulit kan kita kalau mau tidur tuh, ya Allah, kayaknya Allah terus ya. Dalam keadaan sulit kita bangun dari tidur pun, ya Allah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ingat doa bangun tidur kalau lagi susah. Ketika qaiman berdiri sholat, lihatlah orang susah kalau sholat khusyuk, sampai kadang-kadang sampai berat tuh tangan, Allah, subhanallah. Ya, lain sama orang yang dalam keadaan senang, oh, beda lah bisa kita lihat karakter orang. Manakala diuji mendatangkan kehusyukan. Kemudian seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan bahaya yang telah menimpanya. Tapi manakala dia merasakan kesenangan, falamma kasyafna anhu durrahu marra ka'allam yad'una ila durri mas'ahu. Tapi manusia, manakala dia merasakan kesenangan setelah dia berdoa, seakan-akan dia lupa dia berdoa. Dulu dia beristikharah,
meminta sebuah pekerjaan kepada Allah. Tapi ketika dia sudah kerja, sholat pun dia ulur waktunya. Yang tadinya dia tahu ini haram, dia halalkan dengan bahasa-bahasa yang mudah. Komitmen-komitmen perusahaan yang dia remehkan, yang dia tahu korupsi cuma materi, waktu dia anggap bukan korupsi. Komitmen masuk jam sekian, keluar jam sekian, dia molorkan. Wallahi, ini korupsi waktu dan ini pencurian. Di mata Allah tak ada hitungannya. Maka Allah akan memberikan balasan kelak nanti, entah ujian yang seperti apa. Marraka alam yakuna ila durri masah. Persis seperti dia lupa dia pernah minta. Dia meminta kepada Allah jodoh, istihoroh tidak putus-putus. Setelah dapat jodoh, dia sia-siakan. Istri nggak pakai kerudung, tidak ada dayus sama sekali. Anak gadis sudah mulai dewasa, tidak pakai kerudung, dia nggak ada dayus. Apa yang pernah kau minta kepada Allah? Wallahi, istrimu, anakmu akan menjadi gantungan barang di lehermu kelak. Manakala kita tidak bisa memberikan nasihat kepada mereka. Kita tidak pernah tuntun tangan anak kita yang berusia 7 tahun untuk mendatangi masjid. Seperti Nabi ajarkan kepada kita untuk apa? Murru auladakum fis shalah inda sab'ina minas sinin. Perintahkan anakmu ketika 7 tahun untuk sholat, walaupun belum wajib sholat. Kita mungkin marah anak nilai ulangannya kecil atau IP-nya tidak seperti yang diinginkan, kita bisa marah. Tapi manakala mereka tidak menghafal ayat Quran, kita nggak pernah menegurnya. Manakala mereka tidak sholat, kita nggak pernah kesinggung. Padahal banyak titel yang anak kita miliki, menjadi orang hebat dipandang manusia. Kalau lidahnya kalau mengucap kalimat-kalimat Allah, yang bakal masuk ke lubang kubur kita bukan harta anak orang yang kaya, tapi doa anak yang saleh. Sehingga disamakan rata, kita mendoakan anak Robbi habli minas saleh. Tidak ada Robbi habli minat tajirin. Tidak ada Robbi habli minal jamilin, minal qawiyin. Tidak ada. Ya Allah, berikanlah kepada kami anak-anak yang saleh, Allah. Anak yang tahu sekali bahwa kubur itu merupakan pintu neraka atau pintu surga. Ya Rasulullah SAW katakan kita dilarang sholat menjelang zuhur, karena menjelang zuhur itu pintu neraka dipanaskan. Maka banyak ulama mensyarahkan, kalau orang tersebut berbuat dosa dibukakan pintu neraka, menjelang zuhur itu neraka pun masuk panas ke lubang-lubang kubur orang tua kita mungkin. Sehingga ketika Rasul dibentangkan alam kubur, demi Allah, Nabi melihat orang yang sedang dicambuk oleh malaikat. Dicambuk itu mayit oleh malaikat, berhenti cambuk malaikat sampai bertanya mayit, "Ya malaikat, lima taqifu min darbi?" Wahai malaikat, kenapa kau hentikan cambukanmu padaku? Aku orang yang lain dicambuk. Apa jawab malaikat? "Kaifa adribuk wa waladuk istaghfar lak daiman?" Bagaimana aku bisa mencambukmu, wahai mayit? Anakmu di dunia selalu beristighfar untukmu. Subhanallah. Istighfar anak yang saleh bahkan bisa menghentikan azab kubur orang tuanya. Kita minta sama Allah, Rabbi habli minas salihin. Tapi kalimat Rabbi habli minas salihin cuma panjatan. Yang kadang kita lupa, kesolehan dengan sabar. Salah satu sababnya apa? Kullu lahmin nabata min sukhtin tadi. Bisakah kita menjaga daging anak kita dari barang yang haram? Karena demi Allah, mata terhalang dinding, tangan pun terhalang ukuran, langkah pun tak secepat dulu. Kita tidak bisa mencegah dia maksiat atau bermaksiat. Siapa bisa mencegahnya? Allah. La yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan yang sunnah, kata Allah, maka aku cinta kepada dia. Kalau aku sudah cinta, yang dia nggak mampu, aku yang melakukannya. Kujaga matanya, kujaga telinganya, kujaga tangannya, kujaga kakinya. Yang kita tidak bisa mencegah anak memandang sesuatu, anak mendengar sesuatu, kita nggak bisa mencegah. Dia menyentuh sesuatu pun kita nggak bisa mencegah. Dia melangkah ke tempat sesuatu pun kita nggak bisa mencegah. Wallahi, kehalalan rizki yang kita berikan menjadi penyebab terhalang langkahnya untuk sebuah kemaksiatan. Inilah indahnya Islam. Digiring kita untuk mengerti bahwa ternyata semua dengan sabab. Rabbi habli minas shalihin. Ya Allah, berikanlah kepada kami anak yang saleh. Tapi kesolehan dengan sabab, kesolehan yang butuh pelatihan. Melatih dia bersedekah, melatih dia sholat, melatih dia bersilaturahmi, melatih dia duduk dengan ulama, melatih dia untuk berteman dengan orang-orang yang betul-betul baik agamanya. Letakkan dia di tempat yang baik, biarkan dia bersahabat dengan orang baik. Kenapa dia besar tumbuh di lingkungan yang baik, sehingga dia punya teman-teman yang baik.
Wa nas ala dini khalili. Bukankah manusia tergantung agama temannya? Kalau temannya baik, kemungkinan baik besar sekali. Tapi kalau temannya tidak baik, kemungkinan tidak baik pun besar sekali. Subhanallah. Ini yang ditekankan oleh ulama. Jadi kadang-kadang kita marrah ka'allam yad'unana ila durin masahu kadzalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malun. Persis kata Allah, seperti orang-orang yang melampaui batas memandang baik apa yang selalu mereka kerjakan. Lihatlah orang-orang yang kadang-kadang merasakan sebuah kebaikan menurut pendapatnya. Wa iyyadubillah wa na'udzubillah. Karena banyak orang yang terlena kemaksiatan yang selalu melampaui batas, kadang kalau nggak tegur dia dan dia merasakan kenikmatan manakala dia berbuat dosa dan maksiat. Subhanallah. Wa iyyadubillah wa na'udzubillah. Surat Az-Zumar ayat 8. Wa idza massal insanu dhurrun da'a rabbahu muniba ilaihi summa idza khawwalahu ni'matan minhu nasiya ma kana yad'u ilaihi min qabl. Lagi-lagi, wa idza massal insan, apabila manusia ini masa ad-durr, ditimpah bencana, da'a rabbahu muniban ilaihi, manusia tersebut kembali kepada Allah dengan ketaatan. Ya, dulu susah dekat dengan masjid, sekarang senang sampai lupa kiblat ngadep mana. Ya, Masya Allah. Saya kemarin sempat pegel tapi senyum, tapi pegel jujur ya di Dubai, karena posisi kita maghrib saat itu di sana. Saya coba tanya sama salah seorang Arab yang dia adalah keamanan atau mungkin polisi sana gitu ya, dan dia seorang Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada istiqbal itu ya akhi. Anda tanya kepada dia karena jamaah belum sholat maghrib ini di airport, dan kita belum sempat nemuin musola. Kita nggak sempat dari musola saat itu ya. Nanya sama dia, waina istiqbal kiblah, di mana kiblat harus kita hadapkan ini? Jawabannya, wallah ma nadri. Subhanallah. Wallahu a'lam ma nadri. Ada nggak tahu kemana itu ngadepnya. Subhanallah. Ya, ini sangat disayangkan sekali kalau sampai orang Islam di negeri Islam ditanya kiblat, jawabannya wallahu a'lam. Kan bahaya ya. Tapi kalau kita di Mekah Madinah, kita lihat selalu ada pelang kiblat di mana-mana kan, al-kiblah gitu kan, di negeri Islam. Sehingga salah satu bentuk negeri Islam, masyarakatnya tidak pernah tidak tahu kiblat. Karena nanti ada adab-adab, kita nggak boleh meludah menghadap kiblat, kita nggak boleh buang hajat menghadap kiblat, kita harus berdoa menghadap kiblat. Permudah. Alangkah baiknya kalau di tempat kita kabarkan kepada mereka tentang kiblat. Letakkan di atas internet, letakkan di atas tempat-tempat tertentu. Kenapa? Mayyasra mu'minan yasrallahu yaumil qiyamah. Bukankah orang yang memudahkan orang beriman Allah mudahkan di hari kiamat? Seperti man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Orang-orang yang menunjukkan pada kebaikan, dia berpahala sebanyak orang yang melakukan kebaikannya. Mungkin dia tak mampu maksimal berbuat sebuah kebaikan, cuma dia cerdas menjadi bagian dari sebuah kebaikan. Dia orang yang mungkin mobile, nggak bisa khusyuk ibadah sholat karena aktivitas yang full, tapi dia punya rezeki, maka dia baguskan masjid, dia bangunkan tempat ibadah sehingga banyak orang yang beribadah. Demi Allah, sebanyak orang yang beribadah pahala dia miliki. Mungkin dia sulit untuk menghafal Quran karena mungkin umurnya nggak memungkinkan, sulit untuk membaca Quran. Dia berikan Quran pada penghafal Quran. Sebanyak hafalan itulah pahala yang dia miliki. Ini orang yang cerdas, orang yang betul-betul mengerti kemuliaan. Tidak dia buang percuma. Tidak dia buang percuma, karena rezeki yang dia miliki cuma titipan Allah, yang kelak pada waktunya nanti tidak akan pernah bermanfaat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Yauma, hari yang menggetarkan jiwa setiap orang mukmin. La yanfa'u malun wala banun, yang ketika itu tak bermanfaat harta yang membuat kau sombong, anak yang membuat kau bangga, illa man atallah biqalbin salim, kecuali keduanya menjadikan hatimu salim, bersih karenanya. Dengan harta kau katakan auzi'ni ya Allah an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, ya Allah jadikanlah aku orang yang bersyukur atas nikmat yang kau berikan, wa ala walidayya wa na'mala shalihan tardu aslih li fi dzurriyyati, ya Allah kritisi hidupku di masa lalu untuk kebaikan yang akan datang, jadikan aku sampel kebaikan buat anak-anakku, ya Allah. Diperintahkan kita memberikan sebuah kenangan indah. Ketika kita sudah enggak ada, mereka berkata, tuh
seandainya ada ayah dulu mungkin ibadah kita tidak seperti ini. Seandainya ada ayah dulu mungkin kita tidak labil. Kebaikan yang ingat. Ya, Allah muliakan orang-orang yang baik meninggalkan kebaikan. Man sarrahu ayastajiballahu lahu inda syara'id wal karb falyubsir ad-du'a fir raha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu ayastajiballahu lahu inda syara'id. Barang siapa yang suka jika doanya dikabulkan Allah ketika tertimpa kesulitan wal kurab, dan kesulitan dan kesusahan, falyuksir doa fir raha, maka dia akan memperbanyak doa ketika dia bahagia. Ya, karena kita ketika sulit itu berharap doa diijabah, sementara kita tahu sekali bahwa salah satu bentuk doa yang gak diijabah yakni ajil, istijal. Ini orang susah suka istijal dalam doa, tergesa-gesa. Tergesa-gesa itu bukan tergopoh-gopoh bacanya, cuma memang pengen buru-buru diijabah. Kan bertanya sahabat, mal istijal ya Rasulullah, apa tuh tergesa-gesa ya Rasulullah, sampai nggak diperbolehkan. Kata Rasul apa? Yaqulul abd qad da'autu falam ara yastajibu li. Ketika seorang hamba berkata kepada Tuhannya, qad da'autu falam ara yastajibu li. Aku telah berdoa ya Allah, aku telah berdoa ya Allah, tapi kau tak jawab-jawab. Itu haram. Ya, sering orang seperti ini. Karena memang dia paksa Allah untuk mengerti dirinya, cuma tidak pernah dia paksa dirinya untuk mengerti Allah. Maka bahasa Rasul, ta'aruf ila Allah azza wa jalla. Kenalkan Allah, kenali dirimu akan Allah. Maka Nabi pun mengatakan, barang siapa yang pengen diijabah dalam keadaan sulit, dalam keadaan susah, tolong falyuksir doa indar raha. Tolong perbanyak doa ketika dia bahagia. Bapak doa bahagia ya Ustaz. Doa bahagia yang Nabi ajarkan, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Tolong kalau kita minta sesuatu ke Allah, kemudian kita rasa diijabah yang kita minta, tutup tidak dengan kalimat alhamdulillah saja. Katakan, alhamdulillah ya Allah, auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, segala puji milikmu ya Allah. Ajarkan aku untuk bisa bersyukur ya Allah. Ajarkan aku untuk bisa bersyukur. Rezeki ini mempermudah hamba memberikan nafkah buat orang tua hamba ya Allah. Rezeki ini mempermudah hamba untuk membesarkan anak hamba ya Allah. Rezeki ini ya Allah mempermudah hamba untuk bersilaturahmi ke tempat yang tak mungkin didatangi ya Allah. Alhamdulillah, rezeki ini memudahkan banyak orang ya Allah. Ini orang-orang yang mulia, orang-orang yang ketika sulit doanya diijabah oleh Allah. Ta'aruf ila Allah fir raha ya'rifka fisyiddah. Kenalkan Allah ketika kamu, kenali Allah ketika kamu bahagia, maka ketika sulit Allah pun akan kenal dengan dirimu. Salasatun la yuraddullahu du'a'ahum azakirullah kasiran wal mazlum wal imamul muqsid. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada tiga doa. Ada tiga doa la yaruddullahu du'a'ahum, di mana doanya kalau dipanjatkan sama orang tersebut, yang tiga orang ini, Allah la yaruddu, tidak akan pernah Allah berpaling dari doa tadi. Bahkan dikatakan tangannya belum turun pun diijabah. Yang pertama, adzakirullah katsiran, dialah orang yang banyak mengingat Allah. Dia banyak mengingat Allah. Ya, suruh banyak wa bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat Allah sebut nikmat Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Karena kalau kau sebut nikmat Allah tak mungkin terhitung. Makin banyak kita ingat Allah, makin banyak kita merasa kecil di hadapan Allah. Kalau kita sudah kecil di hadapan Allah, maka demi Allah kita betul-betul berhajat dengan Allah, sehingga tidak mungkin kita meninggalkan Allah dalam keadaan apapun. Kita mengingat Allah. Ini yang Nabi katakan, a'inni ala syukrika wa dzikrika wa husni ibadah. Ajarkan aku bersyukur ya Allah. Jadikan syukurku ini mengingatmu ya Allah. Jadikan syukur dan mengingatmu ini ya Allah menjadi sesuatu yang mulia. Kemuliaan apa? Yani wa husni ibadatik, menjadi bagus ibadahku padamu ya Allah. Kalau dulu mungkin sulit baju satu buat seminggu, sekarang harta lebih, maka dia belikan baju khusus buat sholat yang gak tergantikan, yang paling baik karena menghadap Allah. Kalau dulu cuma sekedar kembalian bahan bakar yang dia sedekahkan, sekarang dia cari tempat-tempat yang lain disedekahi. Kalau dulu mungkin setahun sekali dia bertendang ke rumah orang tuanya, demi Allah punya rezeki berlebihan, tidak hanya bertendang, telinga ini pertama kali mendengar suara di pagi hari, suara orang tua kita.
Sehingga telinga ini penuh dengan keridhaan. Bukan hanya dunia yang kita ingin dengar, tapi suara orang tua kita. Kemuliaan yang Allah mudahkan buat kita insyaallah. Sepintas ini bisa disampaikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan berkesan di hati saya dan antum sekalian. Teringat kita bahwa banyak dosa, dan mudah-mudahan kita ini menjadi orang yang Allah mudahkan berdoa ketika senang, maka ketika susah Allah dekat dengan kita insyaallah. Wallahu musta'an. Silakan yang mau bertanya. Akhirul da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Fadhil. Ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Pak, pertanyaan Pak Ustaz. Mengenai sholat jenazah. Dapat kabar bahwa si mayat ini yang mengabarkan anaknya bahwa bapaknya itu tidak pernah sholat, Pak. Kemudian beliau meninggal. Nah, terus apa hukum yang sebaiknya dilakukan dalam kaitannya sholat jenazah? Apakah kita ikut sholat jenazah juga atau biarkan ada yang sholat? Itu saja. Ya, ada yang bertanya bagaimana kalau ada orang tua yang meninggal dan diketahui bahwa dia tidak sholat, apakah boleh disolatkan? Wallahu musta'an. Semoga Allah berikan ampunan pada orang tersebut. Tapi yang pasti ulama berfatwa dan tanpa khilaf, al-ahdu bainana wa baina syirik wal kufar tarkus sholat. Yang membedakan antara kita dengan orang kafir musyrik ya sholat. Faman tarakaha faqad kafara. Maka yang meninggalkan sholat dengan sengaja dia telah kafir. Maka tugas yang pertama ulama berfatwa sebab dia meninggalkan sholat. Apakah karena kesengajaan, atau dia belum berilmu tentang sholat, atau sebab-sebab tertentu, ditegakkan hujah. Tapi kalau sampai levelnya dia sengaja tidak sholat, maka fatwa ulama tidak diperbolehkan meninggalkan mayat tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Fadhil, silakan ya. Tidak ada soal. Insyaallah mudah-mudahan manfaat ya. Kita berdoa kepada Allah semoga hari ini menjadi hari yang baik buat negeri kita. Selalu diberikan hidayah buat pemimpin kita menjadi panutan yang baik, dan rakyat selalu mendoakan. Karena memang janji Allah dalam Quran, "Walau anna 'alal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh." Manakala seluruh masyarakat beriman dan bertakwa di atas negeri-negeri di muka bumi ini, Allah akan bukakan berkah yang banyak dari langit dan bumi pada negeri tersebut insyaallah. Teruslah menjadi bangsa yang bertakwa, bangsa yang beriman. Doakan pemimpin kita, semoga memberikan hidayah dan sebagainya. Wallahu musta'an. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.